Baik, kita lanjutkan membahas soal nomor 11. Soal nomor 11, misalkan terdapat 12 pisang goreng, 24 tempe goreng, dan 18 tahu goreng. Wah, ini jadi lapar nih. Berapa banyak piring yang harus disiapkan agar dalam penyajian tiap satu piring berisi maksimum dan jumlahnya sama? Jadi berapa piring yang harus disiapkan ya, supaya isi dari setiap piring itu maksimum. Dan isinya sama ya. Kalau 2, semua. Kalau 3, semua. Dan seterusnya. Nah, diberikan catatan di sini bahwa setiap piring itu boleh diisi makanan yang berbeda. Jadi di sini sebenarnya yang dibicarakan di sini adalah konsep faktor persekutuan terbesar. Coba kita lihat pembahasannya ya. Ya, jadi seperti soal yang diberikan, ini catatan yang ada atau kita ringkas, itu yang diketahui persediaan makanannya adalah 12 pisang goreng, 24 tempe goreng, dan 18 tahu goreng. Kalau yang ini misalkan kita tuliskan atau kita berikan notasi misalnya pisang ya, pisang goreng. Kemudian yang ini ada 12. Kemudian yang ini tempe goreng. Misalnya diberi nama T. Ini sebanyak 24. Kemudian tahu goreng. Wah, ini sama T-nya ya. Berarti TU ya. TA gitu ya. TA itu tahu goreng, kalau TE itu adalah tempe goreng. Jadi tahu goreng sebanyak 18. Nah, sekarang kita menggunakan faktor persekutuan terbesar untuk mencari berapa banyak piring yang harus kita siapkan agar isinya maksimum. Nah, faktor persekutuan terbesar dari 12, 24, dan 18, kita bisa hitung ya, faktornya yang paling besar adalah 6. Jadi, kita siapkan 6 piring ya, supaya isinya maksimum. Yaitu katakan ini piring pertama, piring kedua, piring ketiga, piring keempat, piring kelima, piring keenam. Ya, jadi di sini ada 6 piring agar isinya maksimum. Jadi misalnya pisang goreng. Pisang goreng ini 12, maka kita bagi 6. Jadi masing-masing 2 ya. Ini 2 pisang goreng, ini 2 pisang goreng, ini 2 pisang goreng, ini 2 pisang goreng, ini juga 2 pisang goreng, dan ini 2 pisang goreng. Jadi 2 dikalikan 6 adalah 12. Kemudian 24 tempe goreng. Jadi tempe goreng ada 24. 24 kalau dibagi 6 masing-masing mendapat 4 tempe goreng. Jadi kita tuliskan di sini 4 tempe goreng. Ini juga 4 tempe goreng. Ini juga 4 tempe goreng. Yang ini juga 4 tempe goreng. Ini 4 tempe goreng. Ini juga diberikan atau diisi dengan 4 tempe goreng. Kemudian bagaimana dengan tahunya? Tahunya ini ada 18. 18 kalau dibagi 6 masing-masing dapat 3. Jadi untuk piring yang sini mendapat 3 tahu goreng. Ini juga 3 tahu goreng. Yang ini 3 tahu goreng. Ini 3 tahu goreng. Yang ini 3 tahu goreng. Yang ini juga 3
tahu goreng. Ya, tulisannya kurang bagus. Ya, penting bisa dimengerti. Ya, jadi masing-masing piring itu isinya berapa? Isinya 2 ditambah 4 ditambah 3. Jadi masing-masing piring itu isinya 9. Ya, ada pisang gorengnya, ada tempe gorengnya, ada tahu gorengnya. Ya, ini maksimum itu kita sediakan 6 piring agar memuat maksimum banyaknya yang bisa menampung paling maksimum. Ya, jadi kita gunakan konsep faktor persekutuan terbesar untuk mencari banyaknya piring yang kita harus siapkan agar bisa menampung yang jumlahnya maksimum. Ya, sama dengan 6. Demikian jawaban untuk pertanyaan nomor 11. Untuk soal nomor 12 akan kita bahas pada slide berikutnya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan menjawab soal nomor 12. Ya, nomor 12 ini tentukan faktor persekutuan terbesar dari 32 dan 2017. Ini mudah ya. Kita hanya diminta untuk mencari faktor persekutuan terbesar dari 32 dan 2017 ya. Ini sekali lagi faktor persekutuan terbesar dari 32 dan 2017. Ya. Kita coba bahas, kita perhatikan pembahasan berikut. Ya, sekarang kita menggunakan algoritma pembagian untuk mencari faktor persekutuan terbesar. Biasa digunakan seperti itu kan? Nah, sekarang coba diperhatikan di sini angka 32 dan 2017. Ya. Dengan menggunakan algoritma pembagian, di sini kita tuliskan 2017 itu berapa dikalikan 32. Yang paling dekat dengan 2017. Ya, jadi yang paling dekat adalah 63. Jadi 63 dikalikan 32 adalah 2016. Sehingga karena ini 2017, maka 63 dikalikan 32 sisa 1. Ya, ini sisanya adalah 1. Sekarang 32 yang ini kita letakkan di sini 32 dan 1 ini kali berapakah sehingga hasilnya 32 atau dekat dengan 32 yaitu 32 dikalikan 1 sehingga sama dengan 32. Jadi sisanya adalah 0. Ya. Jadi sebelum sisanya 0 atau sebelum habis, maka di sini sisa yang terakhir inilah merupakan faktor persekutuan terbesar. Ya, jadi faktor persekutuan terbesar dari 2017 dan 32 adalah 1. Demikian jawaban soal nomor 12. Untuk jawaban soal nomor 13 akan kita bahas pada slide berikut. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan mengerjakan soal nomor 13. Berapakah kelipatan persekutuan terkecil dari 2018 dan 218? Ya, jadi di sini kita akan bicara tentang kelipatan persekutuan terkecil, ya, KPK. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang faktor persekutuan terbesar, sekarang kita mempelajari tentang kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai dua bilangan A dan B, maka faktor persekutuan terbesar atau FPB ya dari A dan B kalau kita kalikan dengan
kelipatan persekutuan terkecil dari A, B, itu hasilnya tidak lain adalah hasil kali dari A dan B. Ya, jadi kelipatan persekutuan terkecil dari A, B atau bilangan A dan bilangan B, kalau kita kalikan dengan faktor persekutuan terbesar dari bilangan A dan B, hasilnya adalah perkalian dari A dan B itu sendiri. Oke, jadi kalau ini persamaan ini kita uraikan atau kita ambil KPK-nya, yaitu karena kita mencari KPK ya. Jadi KPK dari A, B berarti hasil kali dari A dan B baru dibagi dengan faktor persekutuan terbesar dari A, B. Ya. Begini. Jadi kalau kita mencari KPK, kita cukup mencari tahu berapa faktor persekutuan terbesar dari A dan B dengan menggunakan algoritma pembagian seperti yang kita bahas sebelumnya. Hasilnya kita gunakan untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil. Gitu ya. Jadi seperti ini. Ya. Kalau untuk kasus ini katakanlah A-nya 2018 dan B-nya adalah 218. Jadi kalau ini kita pakai, maka kita tuliskan faktor persekutuan terbesar atau faktor persekutuan terbesar dari 2018 dan 218. Benar ya, jangan sampai salah menulisnya ya. Ini kalau kita kalikan dengan kelipatan persekutuan terkecil dari 2018 dan 218 itu tidak lain adalah hasil kali dari 2018 kalikan dengan 218, ininya enggak ya, 218 baru hasilnya adalah faktor persekutuan terbesar dikalikan dengan kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 2018 dan 218 tidak lain adalah hasil bagi dari 2018 dengan 200, ini tidak anunya, 218 dibagi dengan faktor persekutuan terbesar dari 2018 dan 218 ya. Jadi nanti akan kita hitung seperti ini. Jadi tugas kita sekarang adalah mencari berapakah faktor persekutuan terbesar dari 2018 dan 218. Kalau sudah didapat dengan menggunakan algoritma pembagian, baru hasilnya kita gunakan untuk mencari kelipatan persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan terkecil dari 2018 dan 218. Oke, baiklah. Kita lihat untuk pembahasannya pada slide berikutnya. Ya, terima kasih. Oke, ya di sini kita perhatikan angka 2018 dan angka 218. Ya,
Dengan menggunakan algoritma pembagian, kita akan mencari faktor persekutuan terbesarnya. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, kita tulis saja di sini 2018 itu sama dengan berapa kali 218. Angka ini saya tulis kasih tanda merah ya. Berapakah angka atau bilangan yang dikalikan dengan 218 yang hasilnya mendekati 2018. Ya, coba dihitung. Hasil perhitungannya adalah yang paling dekat adalah 9. Oke ya. Jadi kalau 9 dikalikan dengan 218 ditambah dengan 56 hasilnya adalah 2018. Ya. Jadi di sini artinya 2018 sama dengan 9 kali 218 sisa 56. Ya. Jadi angka ini kita letakkan di depan sekarang. Yang ini menjadi 218 itu sama dengan 56 kali berapa yang hasilnya mendekati 218. Ya. Yaitu dikalikan dengan 3. Sisanya berapa? Sisanya adalah 50. Oke ya. Jadi 218 sama dengan 3 dikalikan 56 sisa 50. Oke ya. Nah, sekarang yang ini angka 56 kita letakkan di depan. Kita lakukan seperti sampai habis ya, sampai sisanya 0 gitu ya. Nah, 56 yang ini 50. Jadi 56 itu sama dengan 50 dikalikan berapa yang hasilnya dekat dengan 56. Berarti yang paling dekat adalah dikalikan dengan 1. Sisanya adalah 6. Ya. Nah, begitu terus. Yang ini kita letakkan di depan. Kenapa? Karena masih ada sisa yaitu 6. Belum habis. Jadi yang ini kita letakkan di sini 50. Dan yang ini kita letakkan di sebelahnya untuk mengalihkan dengan berapa yang nilainya dekat dengan 50. Oke ya. Jadi 50 ini sama dengan 6 kali berapa yang hasilnya atau nilainya dekat dengan 50. Jadi 6 kita kalikan, tentu saja kita kalikan dengan 8 yang paling dekat. Itu 48. Tetapi di sini ada sisa 2, belum habis. Jadi masih ada sisa 2. Maka kita lanjutkan algoritma tersebut. Yang ini kita letakkan di depan yaitu 6. Yang ini kita letakkan di sini. Jadi 6 itu sama dengan 2 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 6. Ternyata 2 dikalikan 3 yang hasilnya persis sama dengan 6. Berarti sisanya 0. Kalau sisanya sudah habis, maka algoritma pembagian sudah berhenti. Dan sisa sebelum habis itu adalah 2. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari 2018 dan 218 adalah 2. Ya. Nah, yang inilah kita gunakan untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil. Gitu. Jadi karena kalau faktor persekutuan terbesar dari 2018 dan 218 kalau kita kalikan dengan kelipatan persekutuan terkecil dari 2018 dan 218 itu tidak lain adalah hasil kali dari 2018 dan 218. Nah, karena faktor persekutuan terbesar dari 2018 dan 218 ini sudah didapat, yaitu angka 2, maka 2 kali kelipatan persekutuan terkecil dari 2018 dan 218. Itu sama dengan 2018 dikalikan 218. Jadi kita sudah dapatkan KPK-nya, yaitu KPK dari 2018 dan 218 tidak lain adalah
hasil kali dari 2018 kali 218 dibagi 2. 2 itu adalah faktor persekutuan terbesar. Kita sederhanakan sehingga kita dapatkan 2018 dikalikan dengan 109. 109 ini merupakan hasil bagi 218 dengan 2. Ya, kita tinggal mengalihkan ini saja. Hasil perkaliannya silakan dihitung, yaitu sebesar 219.962. Ya. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil dari 2018 dan 218 itu sama dengan 219.962. Ya. Inilah jawaban untuk soal nomor 13. Ya. Untuk soal nomor 14 akan kita bahas pada slide berikut ini. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 14. Soalnya, banyaknya soal yang dikerjakan Amir hari ini bertambah tepat 40% dibandingkan dengan yang dikerjakannya kemarin. Jika banyaknya soal yang dikerjakan Amir kemarin itu sebanyak 5 soal. Berapa soalkah yang dikerjakan Amir hari ini? Ya, dari soal ini mudah kita kerjakan ya. Jadi kemarin Amir itu mengerjakan sebanyak 5 soal. Untuk hari ini Amir mengerjakan bertambah, yaitu bertambahnya sebanyak 5%. Jadi berapa yang dikerjakan oleh Amir hari ini? Ya tentu saja 5 soal ditambah dengan 40% kali 5. Hasil kali dan penjumlahan itulah jawaban dari pertanyaan soal ini. Jadi secara rinci coba kita lihat untuk pembahasannya. Ya, kita tuliskan banyaknya soal yang dikerjakan oleh Amir kemarin adalah 5. Maka banyaknya soal yang dikerjakan oleh Amir hari ini adalah sebanyak, ya tentu saja 5 ditambah 40% dari 5. Untuk 40% kali 5. Oke ya. Nah, kalau kita hitung sama dengan 5 ditambah 40% itu 40/100 atau 2/5. Oke ya. Jadi 5 ditambah 2/5 kali 5. Yang ini kita bisa coret saja ya, supaya lebih sederhana. Sehingga kita dapatkan 5 ditambah 2. Hasilnya adalah 7 soal. Ya, mudah ya. Jadi banyaknya soal yang dikerjakan oleh Amir hari ini adalah 7 soal. Yang berasal dari 5 ditambah 40% dari 5. Atau 5 ditambah 2, yaitu 7 soal. Inilah yang dikerjakan oleh Amir pada hari ini. Ya, inilah jawaban untuk soal nomor 14. Selanjutnya untuk soal nomor 15 akan kita bahas pada slide berikut ini. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan menjawab soal nomor 15 ya. Jadi di sini soalnya gaji David lebih banyak 20% daripada gaji Andika. Ketika Andika memperoleh kenaikan gaji, gajinya menjadi lebih banyak 20% daripada gaji David. Nah, berapakah persentase kenaikan gaji Andika? Oke ya, di sini ada 2 orang ya, di sini ada 2 nama di sini ya. Yang pertama adalah David. Oke, yang kedua adalah Andika. Ya. Di sini yang naik gajinya adalah Andika. Ya. Jadi
Yang ditanyakan juga berapa persentase kenaikan gajinya Andika, ya. Jadi di sini Andika yang ditanyakan berapa kenaikannya, ya. Ya, oke. Kita perhatikan bahwa gaji David lebih banyak 20% daripada gaji Andika. Kita tuliskan dalam bentuk matematikanya seperti ini ya. Coba kita lihat masanya. Jadi misalkan gaji Andika itu adalah A. Ya. Dan setelah memperoleh kenaikan gaji Andika menjadi B. Ya. Jadi sebelum kenaikan itu gajinya diberi nama A, dan setelah kenaikan gaji Andika menjadi B. Jadi kenaikannya berapa? Ya tentu kenaikannya adalah B dikurangi A. Oke ya. Nah, sekarang kita bergerak dari David dulu ya. Gaji David adalah atau lebih banyak 20% daripada gaji Andika. Karena gaji Andika itu A, maka gaji David adalah A ditambah 20% dari A. Ya. Jadi A ditambah 20% dari A, dari gajinya Andika. Ya. Kalau kita selesaikan atau 20%-nya kita tuliskan dalam bentuk desimal, maka kita peroleh A ditambah 0,2 A. Atau hasil penjumlahnya adalah 1,2 A. Ya. Jadi gajinya David itu adalah 1,2 dari gajinya Andika. Gitu ya, kalau kita tuliskan dalam model matematikanya. Nah, sekarang gaji Andika setelah naik itu kan menjadi B tadi ya. Ya, menjadi B, yaitu sama dengan 20% kenaikannya daripada gajinya David. Ya, sedangkan gajinya David adalah 1,2 A. Jadi gaji Andika setelah naik yaitu B sama dengan 1,2 A ini adalah gajinya David ditambah 20% dari gajinya David. Gitu? Setelah kenaikan ini ya. Jadi kalau kita tuliskan dan angka 20% kita ubah menjadi desimal, maka tidak lain B ini adalah 1,2 A ditambah dengan 0,2 dikalikan 1,2 A. Ya. Nah, 1,2 A ditambah 0,2 kali 1,2 A, kalau kita kerjakan atau kita keluarkan aja 0,2-nya ya, sehingga kita peroleh seperti ini, 0,2 tambah 1 adalah 1,2, baru kita kalikan dengan 1,2 A. Ya, ini hasil pemfaktoran saja ya. Ini kalau kita uraikan kan tidak lain 1 ditambah 0,2 baru dikeluarkan 1,2 A-nya di luar. Ya, kalau kita kalikan ke dalam itu akan bentuknya seperti yang di atasnya. 1 ditambah 0,2 tidak lain adalah 1,2. Sedangkan yang sebelahnya tidak diapa-apakan ya 1,2 A. Hasil perkalian dari 1,2 dan 1,2 A adalah 1,44 A. Ya. Jadi kenaikan gaji Andika sebesar B dikurangi A ya, karena A tadi sebelum kenaikan dan B setelah kenaikan. Jadi besarnya kenaikan adalah B dikurangi A. Adapun B itu kita sudah hitung tadi ini ya. B itu adalah 1,44 A dikurangi dengan gaji yang sebelum naik yaitu A. Jadi 1,44 A dikurangi A tinggal 0,44 A. Ya. Jadi 0,44 inilah kenaik 0,44 dari A inilah besar kenaikan gaji Andika.
Kalau kita tuliskan dalam persentase, jadi kenaikan gaji Andika adalah sebesar 44% atau 0,44, atau kita tuliskan dalam persen yaitu 44%. Inilah kenaikan gaji dari Andika. Baiklah, ini adalah jawaban dari soal nomor 15. Untuk soal nomor 16 sampai 20 akan dibahas pada slide yang terpisah atau video yang terpisah. Ya, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.